Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai akuntansi dengan Microsoft Excel. Pada video kali ini kita akan melangkah pada tahap yang kedua, yaitu menyusun buku besar atau General Ledger. Kita mulai dengan membuka file Excel yang kemarin sudah kita susun, jurnal umum ya. Sudah kita selesaikan sampai transaksi yang terakhir tanggal 31 Maret 2019. Kita sudah totalkan ya. Nah, untuk membuat buku besar ini kita tidak perlu mengetik satu persatu transaksi yang sudah kita lakukan, tetapi cukup dengan menyalin sheet jurnal umum ini. Kita salin dulu sheetnya, terakhir ya. Nah, kemudian kita beri nama buku besar. Jangan lupa headernya kita sesuaikan. Nah, selanjutnya kita hapus dulu total, karena yang namanya buku besar sudah ada total seluruh transaksi ya. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya adalah menyisipkan saldo awal dari buku besar yang ada. Seperti yang sudah dipelajari pada teori bahwa buku besar tentunya ada saldo awalnya. Nah, ini buku besar saldo awalnya, kita bisa lihat ya. Nah, ini saldo-saldo untuk akun-akun buku besar. Nah, ini kita sisipkan di bawah dulu ya. Tanggalnya tentu tanggal 1 Maret. Kita buat ya secukupnya lah ya. Nanti kalau kurang kita tambahkan, kalau kelebihan kita hapus. Oh, harusnya di copy dulu baru kita tarik. Kita tarik secukupnya. Akun-akunnya menyesuaikan yang ada di modul ya. Nah, di sini kita juga tidak perlu mengetikkan nama akunnya, tinggal akunnya aja, nomornya, kode-kodenya ya. Ada kas, kemudian piutang, asuransi dibayar di muka. Tinggal tuliskan ya. Urut sesuai yang ada di klasifikasi akunnya. Nah, untuk saldonya kita bisa tulis sesuai saldo yang ada di modul ini ya. 11.400, 5.500, 1.300. Oh ya, untuk di modul memang belum ada saldonya, ini ada di sisi debit atau kredit. Tapi tentunya teman-teman sudah mempelajari saldo normal buku besar ya. Contohnya, yang namanya kas itu merupakan aktiva. Aktiva saldo normalnya ada di debit. Piutang, asuransi dibayar di muka, perlengkapan,
perlengkapan kantor maupun perlengkapan bengkel ini semuanya Aktiva ya. Namanya Aktiva, kalau bertambah di sisi debit maka saldo normalnya juga debit, seperti itu. Nah, kalau akumulasi penyusutan ini masuknya ke kredit, karena dia kalau bertambah justru ditambahkan di sisi kredit ya. Kemudian peralatan kantor, penyusutannya di sisi kredit, gedung 20 juta, kemudian akumulasinya tanah hutang itu kredit. Nah, untuk mengecek apakah ini sudah balance ya, kita lihat jumlahnya 119.060. Ini juga kita cek sama ya, nih jumlahnya sudah sama. Nah, kita kemudian menuju langkah selanjutnya. Setelah menyisipkan ini, kita akan urutkan berdasarkan nomor akunnya. Kita urutkan transaksi-transaksi ini berdasarkan nomor akunnya. Caranya adalah kita blok dulu kolom-kolom ini. Nah, termasuk kepala kolomnya ini kita blok. Kemudian kita klik data. Nah, kita urutkan. Untuk mengurutkan pakai sort ya. Berdasarkan apa? Tentunya ada pilihannya di sini ya. Kita urutkan berdasarkan nomor akunnya saja, karena yang urut itu nomor akunnya dari yang terkecil ke terbesar. Lalu kita klik OK. Nah, nanti sudah urut berdasarkan nomor akunnya. Di sini udah dari kas sampai terakhir akumulasi penyusutan gedung. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat subtotal pada setiap nama akun. Misalnya akumulasi penyusutan peralatan bengkel itu berapa totalnya. Karena ini memang cuma ada satu transaksi, tentunya totalnya cuma ini ya. Tapi kalau misalnya transaksi yang berkaitan dengan kas ini kan banyak sekali. Nah, ini kita jumlahkan totalnya berapa, seperti itu. Kita blok dulu ya. Tabelnya kita blok dulu. Nah, setelah kita blok, kita klik menu data sama, kemudian kita cari subtotal. Nah, di sini kita klik ya. Ini berdasarkan nama akun, fungsinya penjumlahan, ini di debitnya ya. Ini sudah ya, tentunya debit dan kredit. Kemudian kita klik OK. Kita lihat sudah tercatat. Nah, ini ada total kas, debit dan kreditnya. Kemudian misalnya piutang, debit dan kreditnya. Karena ada transaksi debit, ada transaksi kredit ya. Nih. Nah, di sini kita lihat ada outline-nya ya. Outline untuk simbol-simbol ini, outline simbol. Ada 1, 2, dan 3. Ini ada angka-angka ini. Misalnya kita lihat 1,
Nah, ini hanya grand totalnya aja. Kalau kita klik 2, hanya ditampilkan subtotal dan grand totalnya. Kata kita klik 3, semuanya ditampilkan seperti ini. Nah, sebenarnya penyusunan buku besar sudah selesai, tapi kita perlu membuat supaya tampilannya untuk subtotal itu tidak ada kata total gitu ya. Kita klik dulu ini supaya menampilkan subtotal aja, mulai dari kas sampai akumulasi penyusutan gedung. Nah, supaya cantik kita buat ya, kita hilangkan kata totalnya ya. Nah, ini kita akan buat tabel tersendiri ya. Kita klik dulu di baris 65 kalau di tabel saya. Kemudian kita klik baris-baris selanjutnya ini, karena ini loncat ya pastinya, karena sebenarnya di antara 65 dan 76 ini ada isian lain. Nah, ini kita hanya menginginkan untuk subtotalnya aja. Klik tombol Ctrl di keyboard, kemudian kita klik dengan kursor ya. Ya, baris-baris yang kita perlukan ini aja. Kecuali grand total ya. Kemudian kita copy. Kita copy di bawah ya. Ya, di baris 165 misalnya. Nah, jadi sudah urut. Kita hapus dulu kata totalnya ya, ini harus manual satu-satu ya. Kita hapus. Ya, ini memang harus manual satu persatu dihapus. Saya belum menemukan cara menghapus satu persatu. Mungkin nanti kalau ada yang tahu bisa di sharing di sini ya. Kita hapus dulu satu persatu. Oh, maaf. Selesai. Kita akan membuat nama range untuk buku besar. Nah, ini fungsinya nanti ketika membuat neraca saldo ya. Untuk membuat range, nama range-nya kita blok dulu nama akunnya. Kemudian kita klik formula seperti ketika membuat jurnal umum ya. Kemudian kita define name-nya di sini. Oh, ternyata udah ada. Kita buat akun buku besar deh. Lakukan juga untuk kolom debit dan kreditnya ya.
juga untuk kolom kreditnya. Nah, sampai di sini penjelasan mengenai bagaimana membuat buku besar dengan menggunakan Excel sudah selesai ya. Nah, ini buku besar yang sudah kita buat. Kita bisa lihat di sini. Kalau mau melihat total semuanya, kita tinggal klik angka 3. Kalau mau lihat per akun, totalnya seperti ini. Kalau grand totalnya seperti ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.